Di luar dugaan publik, meski jarang tampil di Suwon FC, Pratama Arhan ternyata jadi buruan klub-klub Eropa. Apa yang membuatnya begitu dilirik dan bagaimana nasibnya ke depan? Ini dia detailnya. Super sensasional. Pertahanan solid Jay Itzes bikin pelatih Fiorentina putus asa akui ketangguhan bek Venezia yang tak tertembus. Sampai langsung ambil keputusan drastis ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Auto viral di Belanda, Calvin Verdonk tampil memukau dan masuk Team of the Week Eredivisie pekan kedua. Apa yang membuat penampilannya begitu istimewa dan bagaimana performanya bisa mengubah nasib tim di musim ini? Breaking news, kabar gembira. Jay Itzes tak cedera dan dalam kondisi prima, siap tampil memukau di kualifikasi Piala Dunia 2026. Temukan detail mengejutkan di balik persiapannya. Dan apa yang bisa diharapkan di laga krusial versus Arab Saudi dan Australia. Eksklusif news. Justin Hubner dan Jordi Amat absen Sintayong bikin keputusan mengejutkan dengan panggil 3 pemain Malut United untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuat mereka terpilih dan bagaimana dampaknya pada strategi timnas? Lagi dan lagi, Vietnam dibuat geram setelah Jepang beri pujian mengguncang untuk timnas Indonesia yang terus meningkat pesat. Simak detail lengkap mengapa timnas kita jadi sorotan dan bagaimana ini bisa mengubah persaingan di Asia. Pengamat bikin geger. Timnas Indonesia diprediksi akan mengalahkan Tiongkok dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Cari tahu alasan dibalik keyakinan ini dan apa yang membuat timnas kita bisa menggapai kemenangan yang tak terduga. Bikin heboh publik. Pesan terakhir Sven-Goran Eriksson sebelum meninggal, masa depan timnas Indonesia bakal terang benderang. Temukan prediksi menakjubkan ini dan apa artinya untuk timnas kita di masa depan. Skandal besar terbaru. Nova Arianto soroti masalah serius di konsentrasi pemain timnas U17 Indonesia jelang laga kedua versus India U17. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan mendatang? Nah gini dong, meski timnas Indonesia U17 menang atas India, Mirza Firjatullah masih merasa belum puas. Ungkap alasan mengejutkan dibalik ketidakpuasannya dan apa yang masih belum tercapai dari kemenangan ini. Mirza Firjatullah. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Di luar dugaan publik, meski jarang tampil di Suwon FC, Pratama Arhan ternyata jadi buruan klub-klub Eropa. Apa yang membuatnya begitu dilirik dan bagaimana nasibnya ke depan? Ini dia detailnya. Pemain timnas Indonesia, Pratama Arhan menjadi target klub-klub Eropa, meskipun baru 1 kali tampil bersama Suwon FC di Liga 1 Korea Selatan 2024. Kabar ini disampaikan oleh mertua Arhan, Andre Rosiade. Andre Rosiade memastikan bahwa menantunya tidak akan kembali berkarir di Indonesia dalam waktu dekat. Menurutnya, pemain berusia 22 tahun ini akan tetap melanjutkan karir di luar negeri dengan peluang untuk bermain di Eropa juga terbuka lebar. Keputusan sekarang ada di tangan Arhan terkait masa depannya di sepak bola, kata Andre Rosiade kepada media. Ada beberapa skenario yang dipertimbangkan apakah Arhan tetap di Suwon FC atau tidak. Saya mendengar dari Arhan bahwa dia mempertimbangkan untuk berangkat ke Eropa atau tetap di Korea. Bahkan ada klub Jepang yang juga menawarinya, lanjut Andre. Andre Rosiade juga menjelaskan alasan mengapa Arhan terus berkarir di luar negeri. Bermain di luar negeri diyakini akan meningkatkan keterampilan dan kualitas Arhan sebagai bek kiri andalan pelatih Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Yang pasti Arhan tidak akan pulang ke Indonesia. Menurut saya dia akan jauh lebih berkembang jika bisa bermain di luar negeri, tegas Andre Rosiade. Di sisi lain, Arhan pun secara mengejutkan mendapat tawaran perpanjangan kontrak selama 1 musim dari Suwon FC, meski ia jarang dimainkan oleh klub Korea Selatan tersebut.
Andre menjelaskan bahwa saat ini Arhan sedang berusaha keras untuk mendapatkan tempat di skuad utama Suwon FC. Arhan bahkan ditawari perpanjangan kontrak oleh Suwon, kata Andre. Namun Arhan merasa bingung mengapa dia ditawari perpanjangan kontrak sementara kesempatan bermain masih sangat minim. Andre menambahkan bahwa Arhan tengah berjuang keras untuk mendapatkan kesempatan bermain, terutama karena menurutnya bek kiri Suwon FC saingan Arhan tidak memiliki performa bagus juga. Hal ini memicu pertanyaan mengapa Arhan belum diberi kesempatan bermain lebih banyak. Kini keputusan apa yang akan diambil Pratama Arhan menjadi menarik untuk ditunggu. Apakah dia akan berani mencoba bersaing di Eropa setelah mengalami kesulitan mendapatkan menit bermain di Jepang dan Korea Selatan? Super sensasional. Pertahanan solid Jay Itzes bikin pelatih Fiorentina putus asa akui ketangguhan bek Venezia yang tak tertembus. Sampai langsung ambil keputusan drastis ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Pelatih Fiorentina, Rafael Palladino menyatakan bahwa ia akan segera melakukan evaluasi setelah timnya ditahan imbang oleh Venezia. Pertandingan antara Fiorentina dan Venezia berlangsung di Stadion Artemio Franchi, Italia pada minggu lalu. Dalam laga tersebut, Fiorentina harus puas dengan hasil imbang dan hanya meraih 1 poin. Pada pertandingan ini, Jay Itzes tampil sebagai starter yang menjadikannya pemain Indonesia pertama yang bermain di Serie A. Penampilan solid Itzes berkontribusi besar pada kokohnya pertahanan Venezia meski ia tidak bermain penuh dan ditarik keluar pada menit ke-68 untuk digantikan oleh M. Svoboda. Pelatih Fiorentina, Rafael Palladino mengakui bahwa pertandingan melawan Venezia sangat sulit. Palladino juga menegaskan bahwa ia akan segera melakukan evaluasi untuk memastikan hasil yang lebih baik di pertandingan berikutnya. Tentu saja masih ada ruang untuk perbaikan setelah melawan Venezia, dan itu membutuhkan waktu serta kesabaran, jelas Palladino. Di sisi lain, Tutto Venezia Sport menyoroti debut Jay Itzes di Serie A bersama Venezia FC. Media tersebut memberikan pujian kepada Jay Itzes yang tampil sebagai pengatur utama di lini pertahanan Venezia FC saat menghadapi Fiorentina itu. Berdasarkan performa positifnya di lini belakang Venezia FC, kontribusi Jay Itzes yang menjalani debut di Serie A patut diakui. Dia dipilih sebagai pengendali utama pertahanan, tulis Tutto Venezia Sport. Auto viral di Belanda, Calvin Verdonk tampil memukau dan masuk Team of the Week Eredivisie pekan kedua. Apa yang membuat penampilannya begitu istimewa dan bagaimana performanya bisa mengubah nasib tim di musim ini? Pemain timnas Indonesia Calvin Verdonk baru saja dinyatakan masuk dalam daftar Team of the Week Eredivisie menurut ESPN Nederland. Prestasi ini diraih setelah Verdonk tampil sebagai starter dalam pertandingan antara NEC Nijmegen versus PEC Zwolle yang berlangsung di Goffert Stadium pada Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, NEC Nijmegen berhasil meraih kemenangan tipis atas PEC Zwolle dan Verdonk memainkan peran penting dalam kemenangan tersebut. Menurut catatan dari SofaScore, Verdonk mendapatkan rating tertinggi ketiga dalam pertandingan itu dengan nilai 7,5. Selama pertandingan, Verdonk menunjukkan performa yang solid dengan mencatatkan 1 tackle, mengirimkan 57 operan, melakukan 3 intercept, dan memenangkan 2 duel. Catatan ini menunjukkan kualitas permainan yang mengesankan dari bek kiri berusia 27 tahun tersebut. Kabar baik ini tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di King Abdullah Sport City pada 6 September 2024 dan selanjutnya menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Performa gemilang Verdonk di Eredivisie itu memberikan harapan positif bagi skuad Garuda dalam 2 pertandingan penting ini. Selain Calvin Verdonk, pemain keturunan Indonesia lainnya yang juga mendapatkan pengakuan di Eredivisie adalah Rian Flamingo.
Rian yang bermain untuk PSV Eindhoven turut masuk dalam daftar Team of the Week setelah penampilannya yang cemerlang dalam kemenangan 7-1 atas Almere City. Breaking news, kabar gembira. Jay Itzes tak cedera dan dalam kondisi prima, siap tampil memukau di kualifikasi Piala Dunia 2026. Temukan detail mengejutkan di balik persiapannya. Dan apa yang bisa diharapkan di laga krusial versus Arab Saudi dan Australia. Kabar baik datang dari Jay Itzes, bek andalan timnas Indonesia yang sempat dirumorkan mengalami cedera. Rumor tersebut beredar setelah Jay ditarik keluar pada pertandingan terakhirnya bersama Venezia FC yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan fans. Namun laporan terbaru memastikan bahwa Jay Itzes dalam kondisi prima dan siap tampil membela timnas Indonesia dalam laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia. Manajer timnas Indonesia Sumarji segera menepis kekhawatiran tersebut. Sudah saya hubungi Jay Itzes, kondisinya baik dan bugar, tidak cedera apa-apa, ungkap Sumarji ketika dihubungi oleh media. Dengan kabar ini, Jay Itzes dipastikan siap bergabung dengan skuad Garuda untuk menghadapi tantangan berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan pertama Indonesia akan berlangsung melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 di Stadion King Abdullah Jeddah. Setelah itu, timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada 10 September di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kondisi fisik Jay Itzes yang optimal tentu menjadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia yang sedang bersiap untuk menjalani laga-laga krusial ini. Semangat Jay Itzes untuk membela Indonesia di kancah internasional meski baru saja debut di Serie A Italia patut diapresiasi. Kita nantikan aksi gemilangnya dalam memperkuat lini pertahanan skuad Garuda. Eksklusif News. Justin Hubner dan Jordi Amat absen Sintayong bikin keputusan mengejutkan dengan panggil 3 pemain Malut United untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuat mereka terpilih dan bagaimana dampaknya pada strategi timnas? Pelatih timnas Indonesia Sintayong telah memanggil 3 pemain dari Malut United untuk bergabung dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu pemain yang dipanggil adalah Wahyu Prasetyo, seorang bek yang dikenal dengan julukan Hulk. Kembalinya Wahyu ke timnas Indonesia menjadi perhatian karena sebelumnya ia sempat absen dalam 2 pertandingan skuad Garuda. Selain Wahyu, 2 pemain Malut United lainnya yang juga dipanggil adalah Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Kedua pemain ini sudah sering menjadi bagian dari timnas Indonesia. Garuda memanggil 3 pemain Malut United yakni Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Wahyu Prasetyo mendapatkan surat pemanggilan dari Timnas Indonesia, demikian pernyataan dari Malut United. Timnas Indonesia akan memulai petualangan mereka di grup C putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September 2024 di Stadion King Abdullah Sport City. Setelah itu, skuad Garuda akan menjamu Australia pada 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Mereka dipanggil untuk membela skuad Garuda dalam FIFA World Cup 2026 Qualifiers Round 3 melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 dan Australia pada 10 September 2024, jelas Malut United. Sintayong dilaporkan akan memanggil total 26 pemain untuk bergabung dalam timnas Indonesia. Para pemain akan berkumpul di Jakarta pada 29 Agustus 2024 untuk persiapan lebih lanjut. Lagi dan lagi, Vietnam dibuat geram setelah Jepang beri pujian mengguncang untuk timnas Indonesia yang terus meningkat pesat. Simak detail lengkap mengapa timnas kita jadi sorotan dan bagaimana ini bisa mengubah persaingan di Asia. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran 3,
Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat melawan tim-tim kuat yang sudah berpengalaman di level internasional, seperti Australia, Arab Saudi, Cina, Bahrain, dan Jepang. Meski dihadapkan dengan lawan-lawan tangguh, PSSI tidak tinggal diam dan terus berupaya untuk memajukan timnas Indonesia agar bisa bersaing di kualifikasi tersebut. PSSI telah mengambil berbagai langkah strategis, mulai dari merekrut pemain diaspora berkualitas seperti Martin Paes, memberikan fasilitas terbaik bagi para pemain, hingga mendatangkan pelatih baru khusus striker Yeom Ki-hun, khusus untuk mengasah kemampuan para penyerang. Meskipun Indonesia dipandang sebagai tim terlemah di grup C, perkembangan yang ditunjukkan belakangan ini telah menarik perhatian tim-tim lawan, termasuk Jepang. Salah satu pemain timnas Jepang, Ritsu Doan, menilai bahwa Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Ia melihat bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk lolos dari babak kualifikasi. Ada kemungkinan Indonesia lolos dari babak penyisihan grup ini, tetapi menurut saya ini bukan waktunya melihat terlalu jauh ke depan, ujar Ritsu Doan dalam wawancaranya dengan Soccer King. Ia juga menambahkan semua orang bicara mengenai segala kemungkinan, tetapi belum ada yang bisa dipastikan. Selain Ritsu Doan, Kapten Timnas Jepang Wataru Endo juga menyatakan bahwa mereka tidak akan meremehkan Indonesia di grup C nanti. Endo mengakui bahwa Indonesia memiliki peluang untuk lolos dari babak grup. Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas tim-tim Asia, termasuk Indonesia, harus diwaspadai. Kami kalah di Piala Asia karena level tim-tim Asia telah meningkat. Satu-satunya cara untuk mengubah keadaan adalah dengan hasil. Tidak ada perubahan dalam tekad kami sebagai tim yang ingin menang di Piala Dunia, ujar Endo dalam wawancaranya dengan Gekisaka JP. Di sisi lain, Vietnam yang melihat perkembangan pesat timnas Indonesia belakangan ini merasa tidak senang. Reaksi negatif dan sindiran dari Vietnam kembali muncul terkait dengan kemajuan timnas Indonesia. Pengamat bikin geger. Timnas Indonesia diprediksi akan mengalahkan Tiongkok dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Cari tahu alasan dibalik keyakinan ini dan apa yang membuat timnas kita bisa menggapai kemenangan yang tak terduga. Pengamat sepak bola Gita Suwondo memberikan analisis mengenai peluang timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski Indonesia berada di grup C yang berisi tim-tim kuat, skuad Garuda memiliki peluang untuk mengalahkan Tiongkok dan Bahrain. Kalau melihat kondisi sekarang, peluang kita mencuri poin dari Bahrain dan Tiongkok cukup besar, kata Gita dalam siniar di kanal YouTube Hasanis Corner. Gita menjelaskan performa sepak bola Tiongkok, terutama tim nasionalnya, sedang menurun. Hal ini bisa menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki catatan historis yang cukup bagus saat menghadapi Bahrain, di mana skuad Garuda pernah meraih kemenangan atas mereka. Dalam drawing yang dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia, Indonesia masuk ke dalam grup yang cukup berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Grup C ini berisi Tiongkok, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Tim asuhan Shin Tae-yong akan memulai petualangan mereka di putaran ketiga ini dengan bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September 2024. Indonesia akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan 5 hari kemudian mereka akan bertandang ke Tiongkok. Meski ada peluang untuk menang melawan Bahrain dan Tiongkok, Gita menekankan bahwa timnas Indonesia juga harus bisa meminimalisir kekalahan saat melawan tim-tim lain seperti Arab Saudi, Jepang, dan Australia. Menurut Gita, hasil pertandingan melawan ketiga tim tersebut akan sangat menentukan apakah Indonesia bisa finish di posisi 4 besar atau tidak. Kalau melihat Arab Saudi, mereka sempat kalah dari Yordania di kualifikasi kemarin dan hanya menempati posisi kedua. Mereka juga pernah ditahan imbang oleh Tajikistan, bahkan saat menang melawan Tajikistan di kandang hanya dengan skor 1-0, jelas Gita. Oleh karena itu, peluang untuk meminimalisir kekalahan saat melawan Jepang, Australia, dan Arab Saudi sangat krusial jika kita ingin mengamankan posisi 4 besar, tegas Gita.
bikin heboh publik. Pesan terakhir Sven-Goran Eriksson sebelum meninggal, masa depan timnas Indonesia bakal terang benderang. Temukan prediksi menakjubkan ini dan apa artinya untuk timnas kita di masa depan. Pelatih legendaris asal Swedia, Sven-Goran Eriksson meninggal dunia di usia 76 tahun pada Senin kemarin. Mantan pelatih timnas Inggris, Meksiko, Pantai Gading, dan Filipina ini wafat setelah berjuang melawan kanker pankreas. Informasi ini dikonfirmasi oleh agennya Bo Gustafsson yang menyebut bahwa Eriksson meninggal di rumahnya di Swedia pada Senin pagi. Gustafsson menjelaskan bahwa pada Jumat 23 Agustus, ia sempat bertemu dengan Eriksson, tetapi Eriksson tidak banyak bicara. Gustafsson merasakan bahwa akhir hidup Eriksson sudah dekat, meskipun tidak menyangka bahwa hal itu akan terjadi secepat itu. Pada Januari 2024, Eriksson mengumumkan bahwa ia mengidap kanker stadium akhir dan memperkirakan bahwa ia hanya memiliki waktu 1 tahun untuk hidup. Menurut laporan media Swedia SVT, Eriksson diketahui menderita kanker pankreas setelah ia pingsan saat berlari sejauh 5 km. Tim terakhir yang dilatih Eriksson adalah timnas Filipina pada periode 2018 hingga 2019. Selama masa tersebut, ia sempat menghadapi timnas Indonesia yang kala itu dilatih oleh Bima Sakti dalam pertandingan terakhir babak penyisihan grup B Piala AFF 2018. Hasilnya Filipina berhasil menahan imbang Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang membuat Indonesia tersingkir dari turnamen. Meski begitu, Eriksson sempat memuji timnas Indonesia dan menyebut bahwa Indonesia memiliki masa depan cerah berkat kehadiran pemain-pemain muda berbakat. Eriksson merasa optimis dengan masa depan sepak bola Indonesia. Melihat permainan Indonesia, saya rasa timnas Indonesia akan memiliki masa depan yang cerah, ujar Eriksson dikutip dari laman resmi PSSI. Karir kepelatihan Eriksson yang berlangsung selama 42 tahun dimulai pada usia 29 tahun pada 1977. Ia meraih berbagai prestasi, termasuk memenangkan Piala UEFA 1982 bersama Göteborg, Coppa Italia 1986 bersama Roma, Coppa Italia 1994 bersama Sampdoria, menjadi runner-up Liga Champions 1990 bersama Benfica, hingga meraih gelar Liga Italia bersama Lazio pada 2000. Eriksson juga menjadi pelatih asing pertama yang memimpin timnas Inggris dari 2001 hingga 2006. Di mana ia memimpin generasi emas Inggris seperti David Beckham, Frank Lampard, Steven Gerrard, dan John Terry ke babak perempat final di 3 turnamen besar. Pada Maret 2024, Eriksson memimpin tim legenda Liverpool dalam pertandingan penghormatan dan menang 4-2 melawan tim legenda Ajax. Liverpool adalah klub favorit Eriksson sejak kecil dan ia merasa mimpinya memimpin The Reds akhirnya terwujud. Setelah pertandingan, para pemain dari kedua tim memberikan tepuk tangan penghormatan kepada Eriksson yang mengucapkan terima kasih kepada Liverpool dengan senyum lebar. Skandal besar terbaru. Nova Arianto soroti masalah serius di konsentrasi pemain timnas U17 Indonesia jelang laga kedua versus India U17. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan mendatang? Nova Arianto, pelatih timnas Indonesia U17, menyoroti kelemahan tim yang saat ini sedang dipersiapkan untuk ajang internasional. Menurutnya, konsentrasi para pemain di lapangan masih belum optimal. Nova mengungkapkan hal ini setelah kemenangan 3-1 timnas Indonesia U17 atas India dalam laga uji coba di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali pada minggu lalu. Dia menyatakan bahwa permasalahan konsentrasi ini akan menjadi fokus perbaikan tim ke depannya. Dalam pertandingan tersebut, timnas Indonesia U17 berhasil mencetak 3 gol melalui Evandra Florasta, Fandi Ahmad, dan Mirza Firjatullah. Sementara itu, 1 gol balasan dari India dicetak oleh Levis Zanminlun pada menit ke-52. Nova menjelaskan bahwa uji coba ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan timnas Indonesia U17. Ia merasa bahwa konsentrasi pemain masih belum mencapai standar yang diinginkannya, terutama setelah melihat performa mereka saat melawan India.
Masalah fokus pemain baik di babak pertama maupun kedua terlihat jelas dari kesalahan yang mereka buat sendiri. Ini menjadi kendala dalam mengatur ritme pertandingan, kata Nova usai laga. Nova juga menekankan pentingnya laga-laga uji coba dalam program pemusatan latihan dalam kurung TC untuk Timnas Indonesia U17. Melalui uji coba, perkembangan tim bisa dipantau lebih rinci. Dalam uji coba ini, saya ingin melihat bagaimana transisi permainan saat kita mendapatkan bola. Harapan saya bola bisa segera dibawa ke depan, tetapi justru sering hilang. Ini yang harus diperbaiki agar tim bisa lebih berkembang, jelas Coach Nova. Skuad Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 saat ini tengah menjalani TC di Bali hingga akhir Agustus. Setelah itu mereka akan melanjutkan TC ke Spanyol sebagai persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U17. Timnas Indonesia U17 tergabung di grup G bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara dengan turnamen yang dijadwalkan berlangsung pada 19 hingga 27 Oktober 2024 di Kuwait. Nah gini dong, meski Timnas Indonesia U17 menang atas India, Mirza Firjatullah masih merasa belum puas. Ungkap alasan mengejutkan dibalik ketidakpuasannya dan apa yang masih belum tercapai dari kemenangan ini. Mirza Firjatullah, striker Timnas Indonesia U17, merasa belum sepenuhnya puas dengan performa Timnas Indonesia U17. Meskipun mereka baru saja meraih kemenangan 3-1 atas India dalam laga uji coba di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali pada minggu lalu. Dalam pertandingan tersebut, 3 gol kemenangan Timnas Indonesia 17 dicetak oleh Evandra Florasta melalui penalti pada menit ke-13, Fandi Ahmad pada menit ke-50, dan Mirza Firjatullah pada menit ke-62. Meski merasa masih ada yang perlu diperbaiki, Mirza tetap bersyukur atas kemenangan yang diraih timnya meskipun pertandingan ini hanya sebatas uji coba. Ia yakin kemenangan ini akan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk berlatih lebih keras lagi. Alhamdulillah, dalam pertandingan tadi kami sudah memberikan yang terbaik, ujar Mirza Firjatullah usai laga. Namun, pemain berusia 15 tahun ini juga menekankan bahwa masih banyak hal yang harus dievaluasi agar Timnas Indonesia U17 yang dibesut oleh pelatih Nova Arianto bisa menjadi lebih kompak dan solid. Masih banyak yang perlu dievaluasi, tegas Mirza. Saat ini, skuad Garuda Asia sedang menjalani pemusatan latihan di Bali yang akan berlangsung hingga akhir Agustus. Setelah itu mereka akan melanjutkan TC ke Spanyol sebagai persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U17. Menggemparkan publik, Nova Arianto soroti masalah komunikasi antar pemain Timnas U17 Indonesia yang bisa mengancam kesuksesan mereka. Simak masalah krusial ini dan apa dampaknya terhadap persiapan tim jelang pertandingan penting mendatang. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto kini mulai mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kelemahan tim asuhannya setelah menjalani laga uji coba internasional pertama melawan India di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada minggu lalu. Dalam pertandingan tersebut, Timnas U17 Indonesia meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-1 atas India. Meski berhasil menang, Nova Arianto menyoroti satu hal krusial yang perlu segera diperbaiki, yaitu komunikasi antar pemain. Ia menyadari bahwa koordinasi di antara para pemain masih belum sempurna. Saya bersyukur ada uji coba ini, ujar Nova Arianto. Saya bisa melihat bahwa komunikasi pemain masih kurang. Kedepannya saya berharap pemain bisa lebih banyak berkomunikasi, terutama dalam hal fokus dan konsentrasi, agar masalah ini tidak terulang lagi. Laga uji coba melawan India ini menjadi momen penting bagi Nova Arianto untuk memberikan pengalaman bertanding di level internasional kepada para pemainnya. Selain itu, pertandingan ini juga menjadi acuan bagi tim pelatih dalam melakukan perampingan skuad sebelum melanjutkan pemusatan latihan di Spanyol.
Timnas U17 Indonesia saat ini tengah bersiap menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung pada 19 hingga 27 Oktober 2024. Nova Arianto yang kini berusia 44 tahun merencanakan rotasi pemain pada laga uji coba kedua melawan India yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada Selasa malam ini. Ia ingin memberikan kesempatan kepada pemain yang belum tampil pada laga uji coba pertama. Kami akan menjalani uji coba lagi melawan India pada tanggal 27 dan saat ini kami memiliki 30 pemain, ujar Nova Arianto. Jadi saya akan mencoba pemain yang belum bermain di uji coba pertama ini. Kami ingin memberi mereka kesempatan untuk merasakan atmosfer uji coba internasional. Ini adalah uji coba internasional pertama kami dan awal bagi para pemain. Ada beberapa pemain yang tidak bermain di AFF dan ini menjadi uji coba pertama mereka. Saya melihat mereka belum sepenuhnya lepas, jelas Coach Nova.